juga yang golongan agama pasti bersepakat bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh agama. Dan agama bisa mencerminkan banyak hal dari tindakan-tindakan manusia, baik yang rasional maupun irasional. Akan tetapi, tidak sedikit juga para kaum agamawan ini, kelompok-kelompok agama tertentu tidak bisa menerima bahwa manusia terlibat dalam perubahan alam, karena sudah memiliki keyakinan tertentu bahwa alam itu adalah urusan Tuhan lah, urusan yang maha kuasa. Sehingga mereka lebih menutup diri. Tetapi tidak semua kelompok agama seperti itu. Bahwa ada juga kelompok-kelompok agama atau kelompok masyarakat yang lebih modernnya, terbuka gitu terhadap isu ini. Karena nanti dampaknya adalah bagaimana cara orang menyikapi perubahan iklim ini. Bagaimana orang melakukan berbuat dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadinya peningkatan efek rumah kaca, pemanasan global ya, dan juga bagaimana bersikap beradaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, beberapa literatur yang saya baca juga mengatakan bahwa sebenarnya agama ini kalau bisa diperankan malah akan menjadi lebih efektif dalam penanganan perubahan iklim dibandingkan dengan pendekatan sains. Apabila tokoh-tokoh agamanya memahami secara baik tentang perubahan iklim. Karena biasanya umat beragama itu sangat mendengarkan tokoh agamanya. Kemudian saya mencoba mengaitkan bagaimana sih menghubungkan antara negara-negara yang ada di dunia. Kemarin coba saya olah 192 data ya, berdasarkan sebaran agama mayoritas di negara tersebut. Jadi kalau di antara semua agama di mayoritas Islam, maka dia kelompok masyarakat Islam. Nah, di sini yang saya temukan adalah memang di sini sebarannya tidak merata ya. 50% ya? Iya. Minimum 50%. Apanya? Minimum agamanya 50%. Mayoritas. Oh, 50% ya. Oke. 50%. Kemarin saya mau coba yang kaitkan juga dengan keberagaman beragama, itu ada saya coba tampilkan juga tapi belum sempat saya. Nah, ini ya Yahudi memang kan kita tahu bahwa ini hanya Israel ya yang dominan agama Yahudi. Dan memang sejak tahun 1960 di negara Israel ini produksi emisinya paling besar di antara kelompok negara-negara lainnya. Begitu juga setelah 54 tahun kemudian, 55 tahun kemudian. Emisinya per kapita atau emisi total? Metrik ton per kapita. Oke. Biasanya belum ada per kapitanya. Oh, di vertikalnya? Ya, di slide-nya ini emisi CO2 belum per kapita. Oh, dalam kurungnya tidak kelihatannya. Oh, di keterangan gambar ya? Iya, di gambarnya. Itu ya. Di gambarnya belum ya? Di gambarnya belum ya. Emisi per kapita. Oke. Jadi kemudian
yang tidak terafiliasi, kemarin saya masih bingung yang tidak terafiliasi dengan agama rakyat itu apa. Ternyata yang tidak terafiliasi ini adalah yang termasuk ateis, gnosis, atau orang-orang yang pergi ke kuburan, menyembah, itu masuk ke situ. Sementara agama rakyat ini bisa gabungan dari agama-agama yang ada dengan keyakinan penduduk lokal. Kira-kira seperti Sundawitan, Kejawen, kemudian agama-agama animisme lainnya lah. Ini bisa ini juga apa income per kapitanya. Jadi 3 ini. Ya. Oh, bisa. Maksudnya dibuat income per kapita juga, dipadankan. Ya. Karena ini biasanya sepadan ini. Bisa. Jadi nanti ketahuan apakah distribusinya mirip ya? Iya. Atau bukan kan? Kan datanya sama aja kan? Iya. Jadi di sini malah agama Hindu ya yang paling kecil kontribusinya terhadap pelepasan emisi CO2 ini. Nah, dan dari 50 tahun kemudian semua kelompok agama ini malah produksi emisinya memang meningkat ya. Malah melebihi 100%. Kecuali kelompok agama Kristen tidak sampai 100% dari 50 tahun yang lalu. Islam malah kalau kita lihat meningkat tajam juga ya. Meningkat tajam dari cuma 1,4 metrik ton per kapita. Kalau ada income per kapita ya bagus, enak ini nih, kelihatan nih. Mestinya kan Islam ini mestinya ya income per kapitanya rendah ya. Biasanya gitu. Iya. Tapi ini biasanya rendah. Berarti kan ada faktor yang lain. Ya. Kemudian ya dari riset-riset yang mengaitkan antar agama dengan perubahan iklim ini sebenarnya di dunia sudah banyak, terutama di penelitian-penelitian kualitatif ya. Nah, di Indonesia sendiri ada sebagian, tetapi masih jarang yang menyentuh ranah-ranah kuantitatif. Sehingga mungkin gap ini bisa diisi oleh penelitian ini. Jadi, memang rumusan masalahnya masih sederhana, bagaimana distribusi emisi CO2 per kapita di dalam dan antara kelompok agama. Jadi nanti mungkin distribusi emisinya bisa dilihat secara keseluruhan antara kelompok agama, juga bisa dilihat distribusi di dalam kelompok agama itu dari yang paling kaya sampai paling miskin. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi emisi CO2 di antara kelompok agama. Nanti tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbedaan variasi di antara pengaruh-pengaruh tersebut di antara kelompok agama. Ketiga ya, memberikan rekomendasi bagaimana penanganan perubahan iklim ini dari pendekatan agama ya. Karena saya coba baca-baca di literatur untuk Indonesia sendiri memang belum menyentuh pendekatan ini. Sederhananya saya menyederhanakan pemikiran saya itu bahwa manusia dan agama ini tidak bisa dilepaskan. Agama mempengaruhi tingkah laku manusia. Kemudian tingkah laku manusia ini bisa berhubungan timbal balik dengan perubahan iklim. Terkait dengan bagaimana peran manusia untuk mengatasi perubahan iklim ini bisa melalui mitigasi maupun adaptasi. Nah, saya menggambarkan di sini mitigasi dan adaptasi dalam kolom besar agama dan manusia. Untuk memfokuskan mitigasi di sini adalah dari pendekatan agama maupun dari pendekatan agama. Begitu juga untuk adaptasi. Tadinya dengan data mikro, saya mencoba apakah bisa dicek hubungan kausalitasnya ini. Perubahan iklim terhadap manusia, perilaku manusia, dan manusia terhadap
perubahan iklim, tetapi ternyata analisis kausalitas ini kan lebih banyak menggunakan time series yang panjang ya. Saya mencari yang menggunakan cross section belum dapat gitu. Karena biasanya orang menggunakan dalam perspektif makro ya. Yang kemarin juga Abang jelaskan itu kan kausalitas jangka pendek dan jangka panjang dalam menggunakan data-data makro. Kan di WDR ada datanya. Di mana? Di World Development Report ada itu datanya. Ya Iya, nggak semua negara ada. ya lengkap ya, tapi at least bisa lah diambil. Itu Kan bisa Kak kalau datanya cross section? bisa dong. Oh bisa ya? Bisa. Oh, kalau bisa saya analisis. Bukan. Karena ada teorinya juga. Panel data ada kan di World Development Report itu ada tahunan. Lihat deh Oh ada tahunan ya? tesisnya Mulia kan negara juga itu. Negara panel data ya. Nah, ini kita concern-nya kan udah ada pengelompokan Oh iya berdasarkan bisa ya. agama. Iya bisa berarti ya. Karena seperti ini ya, pengelompokan income itu bisa dibuat seperti itu ya. Iya kan tadi udah berdasarkan agamanya. Iya. Iya berarti bisa. Karena tadi kemarin saya hapus ini analisis kausalitas. World Development Report ya, World Development Report. Ya. Kemudian analisis menggunakan regresi data panel. Nah, adapun sumber data, jenis datanya data sekunder, sumbernya dari data AFLS. Nah, data AFLS ini adalah data longitudinal ya. Jadi berupa data panel di tataran kelompok di tataran rumah tangga. Nah, data yang diperlukan dari AFLS ini adalah data pengeluaran rumah tangga dan data karakteristik dari rumah tangga. Baik itu karakteristik agama, kemudian demografi, sosial, geografi. Kemudian data pentingnya adalah data emisi CO2 rumah tangga. Ini diperoleh dari perkalian pengeluaran rumah tangga pada item-item barang yang dikonsumsi dengan intensitas karbon. Intensitas karbon ini memerlukan perhitungan, tetapi dalam penelitian ini tidak dilakukan perhitungan itu karena mengambil data dari penelitian Bentar, ini data mikro kan kalau ini kan? Maksudnya yang data makronya mana? Makronya belum ya? Kalau yang tadi kan kita ngomongin makro. Betul. Kalau yang tadi kan udah langsung data CO2 emission, udah data income per kapita udah langsung itu. Iya. Yang slide sebelumnya. Makro tadi belum saya masukkan ke sini. Ini buat mikronya ini. Iya. Oke, next aja lah, nanti saya kasih masukannya. Ya, baik. Karena dia berupa data longitudinal, maka analisisnya bisa menggunakan data panel ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan model yang saya lihat di disertasi Abang. Tetapi ini hanya menambahkan bahwa ini menggunakan data panel. Bahwa IFLS. Iya, yang OLS. IFLS ada. IFLS itu gimana datanya? Oh, datanya? Datanya dari data IFLS tadi. Berapa tahun? Jadi cuma 2 kelompok. Sebenarnya dari 93 sampai 2014. Tetapi data itu keluar per 7 tahun. Datanya panel bukan? Kelompok household yang sama bukan? Panel. Household-nya sama. Oke. Ya. Jadi di tracking dulu baru diwawancara, biasanya harus anggota orang yang sama atau anggota keluarga baru yang baru lahir. Bedanya dengan Susenas apa sih IFLS tuh? Kalau Susenas dia sampelnya besar, tetapi setiap kali diwawancara itu individunya berbeda.
tidak punya ID yang sama. Jadi bukannya ini sudah orangnya ada yang pandai ya? Enggak ya? belum Ya. Kalau yang Susenas belum ada, tetapi bisa didekati. Itemnya itu GFLS gimana variabelnya? Ini saya mau tunjukkan. Okay. Di sini ini salah satu cover ya. Di dalam buku K itu ada namanya seksi AR, terdiri atas daftar anggota keluarga, lebih ke demografi, kemudian ada seksi konsumsi. Nah, setelah saya coba cek di seksi keterangan sampel, di sini kita bisa pisahkan berdasarkan provinsi nanti bisa Jawa non Jawa, kabupaten kota, kemudian berdasarkan kabupaten atau kota, atau berdasarkan perkotaan atau perdesaan. Kemudian bisa dilihat dari jenis kelamin, dari pertanyaan AR07, kemudian umur anggota rumah tangga dan kepala rumah tangga bisa dilihat dari sini. Kemudian di sini di pertanyaan AR15, agama dan kepercayaan yang dianut serta suku bangsa ya, tapi di penelitian ini mungkin lebih fokus kepada agama. Di sini ada pertanyaan, memang di Indonesia ini pemetaan antara Protestan dan Katolik dipisahkan, tetapi di data-data agama itu dimasukkan dalam satu kelompok. Jadi ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lainnya. Nah, agama-agama lokal atau keyakinan-keyakinan lainnya itu masuk dalam lainnya. Kemudian dari sini kita bisa dapat juga pendidikan tertinggi dari kepala sampai anggota rumah tangga. Kemudian pendidikan juga bisa ketahuan dia dari tidak lulus SMP sampai universitas. Lalu konsumsi di sini di itemnya dibagi menjadi makanan pokok, misalnya beras berapa rupiah dikeluarkan, jagung berapa, ubi kayu, sayur mayur. Lalu coba saya buka kuesioner. Saya buka kuesioner aslinya. Lebih lengkap 8. Di kuesioner aslinya itu di sini ada makanan sayur mayur, makanan kering, kemudian daging, bumbu-bumbuan, bahan minuman, kemudian ada yang bukan pangan, di sini listrik, air, bahan bakar rumah tangga, telepon, kemudian rekreasi, transportasi. Ya? Energi, transportasi. Oh ini ya. Ada nih, transportasi, bahan bakar rumah tangga, air, listrik. Jadi karena mungkin di sini kan yang besar ya nanti ya. Ada pakaian apa semua juga. Nanti datanya bisa agregasi dan disagregasi kalau memang menyesuaikan dengan sektor yang tersedia gitu. Ya, saya kira begitu untuk data mikro. Demikian rancangan singkat dari desain penelitian yang ingin saya lakukan. Saya kira masih perlu banyak masukan ya supaya layak untuk bisa dilanjutkan jadi penelitian. Oke. Baik. Ada lagi nggak? Udah. Itu dulu ya.
Halo? Ken? Oke. Halo, halo. Ya. Ya. Dah. Dengar. Ada lagi mau disampaikan? Referensinya apa sih? Referensinya utama mikro ya, Oh berarti ya, ini riset mikro ya? sebenarnya mikro karena menekankan ke Indonesia ya. Sebenarnya kalau tadi masukan Abang bisa diambil juga untuk makro, mengaitkan tadi income. Saya tidak kepikiran untuk memetakan income juga ya. Iya. Jadi ini saya masukkan ya. Satu, Ya. ini memang perlu referensi lagi sebenarnya ya. Jadi yang draft yang sudah dikirim itu bisa diperbaiki lagi. Kalau ini memang tertarik untuk bisa mengamati peranan etik ya ke climate. Ini menarik banget ini, menarik karena pasti banyak orang yang menantikan ini sebenarnya ya, menantikan ini. Ya. Ya seperti halnya COVID sekarang kan sebenarnya etik kan, masalah budaya, Ya. masalah hal-hal yang itu yang left di Indonesia itu. Lain hal dengan Chinese ya, orang Chinese kan masalah-masalah itu nggak ada, yang ada itu law-nya yang jalan. Ya. Jadi kan unik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini dari sisi uniqueness atau dari sisi ini menarik ya. Jadi untuk latar belakang itu insya Allah bisa di-assess gitu ya kalau saya sebagai reviewernya. Yang kedua terkait referensinya nih. Artian tadi memang yang hipotesis kayak tadi yang tabel itu ya. Sains itu bukan agama, terus agama ke climate juga sains ke climate tuh ada ya. Nah itu coba disampaikan asesmennya siapa saja yang sudah itu ada hubungannya gitu ya. Oh ya. Nah itu harus sehingga meyakinkan sudah itu menarik. Ada juga yang sudah melakukan ini dan memang isu itu sudah banyak dilakukan gitu ya, sudah banyak dilakukan termasuk hipotesis juga kan kelihatan di sana ya. Nah itu yang kedua ya, referensinya perlu dipertajam lah ya terkait hubungan ketiga variabel itu ya. Nah yang ketiga ini terkait ya, ini yang khususnya terkait level mikro ya, mikronya. Ini agama atau pemahaman agama gitu kan? Kan transmisinya kan tadi gitu. Agama itu ke climate ada bisa ada peranannya ya. Cuman di sini ada hambatannya di tokoh agama itu kan berarti transmisinya. Jadi sebenarnya agama itu hypothetical, memang ada climate dan saya juga meyakini bahwa banyak sekali ya ajaran agama yang ke climate ini, bahkan konsep khalifah itu ya ada. Ya. Tapi kan di sini pemahaman tokoh-tokoh agama atau yang dipercaya memiliki pemahaman agama oleh masyarakat. Nah, di sini justru jadi barriers-nya di situ, barriers-nya. Oh. Yang jadi barriers-nya. Jadi ini masalah transmisi yang belum yang belum kuat gitu ya. Jadi kan ini kalau barriers-nya tokoh agama, ini kan berarti kan masalah pemahaman kan? Pemahaman tokoh agama. Tokoh agamanya seperti itu, apalagi umatnya, kan? Ya. Ini transmisi itu terhambat, ya. Tuh. Iya. Terus terkait ini sebenarnya saya tuh tergambar gitu ya sebenarnya. Kalau tadi itu data itu kan ada itunya ya. Sebenarnya bisa mikro makro ini. Lihat deh disertasi itu makro mikro ya, makro and micro analysis. Makanya saya lihat disertasi Abang tuh simple dan lengkap gitu. Ya makro itu maksudnya gini. Makro itu sebenarnya makro itu lihat aja dari panel data cross countries. Makro itu. Walaupun hanya istilahnya hanya kita mengkategorikan ya panel itu berdasarkan kelompok agama mayoritas gitu ya. Agama mayoritas. Kecuali ada indikator yang lain, misalnya ada Islamicity mungkin ya, Islamicity Index. Nah, itu di rank gitu ya, yang paling ini.
Ya, tapi bias juga, nah, karena yang keluarnya New Zealand, ya, misalnya. Ya. Atau Yahudi City, Iya. gitu ya, Jewish City, gitu ya. Nah, pengkategorian itu bisa tuh dianalisa. Jadi hubungan agama, kan tadi udah ada gambarannya tuh. Tinggal regresi di dalamnya yang belum kan? Regresi di Iya, dalamnya. belum. Lihat ya penelitian-penelitian mulia, sampai masalah causality. Kan kelihatan tuh. Causality itu Iya. terlihat di sana. Causality-nya apakah apa eh Satu arah atau dua arah. ya, ya walaupun agama apa ya hanya sebagai kontrol aja sebenarnya ya, pengkategorian saja Iya. gitu. Nah, makanya karena makro ini tidak bisa menjawab keseluruhan, hanya menjawab mungkin arahnya, terus levelnya yang berbeda kan, tadi hanya masalah level kan. Jadi yang Iya, level. kan hanya levelnya saja gitu kan. Tadi dugaan tuh tadi Islam itu income per kapita negara Muslim low lah, lebih low daripada negara Iya. Kristen. Saya duga ya. Sudah Tetapi sudah itu terbaca, sudah terbaca. tapi itu tinggi sekali gitu. Pas di income-nya, di CO2-nya. Nah, berarti Iya. kan ada hal yang berbeda itu. Jadi bukan hanya faktor income, Iya. ya. Bahkan memasukkan variabel yang Iya. lain. Dia oil resources atau coal resources country atau Iya, bisa bukan. dipecah nanti Islam Heeh. yang oil atau yang bukan oil. Iya, Bisa dipecah itu. bisa jadi bisa didamikan ya. Iya. Atau kita bisa dipisah negaranya ya, di dami countries-nya gitu. Ya. Dami bisa bisa jadi Iya. dami bukan hanya dami intercept, malah dami slope ya, dami slope karena Iya. misalnya Demi slope. D dikali oil countries-nya itu CO2-nya itu ya. Kalau oil Iya. countries jadi bisa dami interaction gitu. Nah, itu untuk Mirip-mirip kayak regresi kuantil gitu ya. jadi untuk makronya itu bisa seperti itu. Nah, untuk menjawab hal-hal yang lebih detail, mikronya itu bisa dua sebenarnya. Satu, Iya. tadi data mikro yang dari sekunder. Dari Iya. sekunder. Dari FLS ini. Ya. Iya. Enggak, itu kan mirip dengan paper saya yang kedua. IFLS-nya itu Iya. ya. Iya. Nah, itu kan Mirip sekali, kelihatan. hanya ambil ini. Dan itu pun masih mungkin level juga to some extent ya. Mungkin ada yang lebih variabelnya lebih leluasa atau lebih 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 detail daripada makro yang internasional itu. Karena kan untuk nasional Iya. nggak bisa, makro yang ini nggak bisa kan, harus cost countries Iya. panel data internasional kan nggak bisa. Sehingga Iya. ini indikatornya udah jelas nih. Jadi arahnya itu besar ini, agama ini bisa nih jadikan bisa sebagai stimulan, bahkan bisa jadi barriers ya. Entah itu kita anggap Iya. majority levelnya atau pemahamannya. Enggak? Iya. Saya duga sih Iya. karena oil itu. Saya duga ya itu kenapa dia Iya, tinggi pasti karena oil. CO2 per kapitanya itu karena oil negara Iya. Islam itu. Ya tapi kan kalau kita kontrol, kita pisahkan dengan dami dengan dipisahkan itu ya mungkin sama gitu ya. Iya. Antara ya bisalah kelihatan gitu bedanya. Kalau kita drop yang oilnya itu ya atau kita Iya. kategorikan beda. Hanya yang saya bingung misalnya di Asia itu saya cek untuk ASEAN-nya, Brunei itu yang paling besar CO2 per kapita. dibandingkan Malaysia dengan Indonesia gitu. Per kapita. Iya, Iya, Kak. Ya, emisi. karena kan penyebutnya lebih kecil. Oh iya iya. Kan per kapita, makanya per kapita itu kan. Nggak lihat Iya iya. levelnya. Jadi Kalau dilihat ininya mungkin tidak lebih besar daripada Indonesia lah. iya, kalau konsumsi Tapi banyak. ya. Bisa juga ya karena hal yang lain. Kedua, mereka kan bukan hanya Tambang produsen kan. tapi konsumen juga. Artinya dan Iya. setelah dari income ini mereka traveling banyak, orang Brunei kan. Dari Iya. income ini mereka konsumsi energi banyak. Sebenarnya itu kalau itu. Itu bisa mudah lah di ini. Nah, ini yang mikronya itu terbagi dua juga menurut saya. Satu, Iya. mikro yang ya LS itu, ya. Nah, ini Iya. menangkap makro mikro analisis itu ini mirip nih paper kedua, makro ini kedua nih yang menurut saya. Terus IFLS itu mirip Iya. yang paper pertama kalau disertasi itu. Nah, yang ketiga Yang yang emission. belum Iya. ini. Nah, mungkin in-depth interview Timbang. ini. Kayak in-depth interview In-depth interview kayak ya.
Jadi lalu dibuat semacam analisis SWOT gitu loh. Terus dari sana SWOT ANP lah, ya atau apalah nanti ya SWOT ANP. Jadi ini turun lapang gitu loh. Jadi 3 hal itu. Jadi bisa jadi 3 secara ke jurnalnya itu bisa 3 paper. Mungkin yang ini bagus nih interviewnya untuk tokoh-tokoh itu kan mau agamanya. survei ke ini kan, mau survei ke mana lah gitu, ke ya taruhlah 1-2 kasus itu ya antara Islam majority dengan Christian majority atau Hindu majority ya. Hindu majority di Bali kalau ada dananya. Atau apalah gitu ya. Atau apalah gitu ya. Halo? Halo?